أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, ditujukan kepada al-mukallafin, itu khususnya. Al-mukallafin ialah orang yang mendapatkan amanat, yang kita tahu dengan gampang, jelas adalah manusia dan jin. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan makhlukku dari jenis jin dan manusia kecuali tiada lain untuk mereka menyembahku, mengesakanku. Tetapi kita memahami bahwa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk mengesahkan Allah. Tidak ada makhluk yang tidak mengesahkan Allah, itu tidak ada. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'anil Karim ala lisani Musa alaihi salam. Allah berfirman, Allah menginformasikan, tetapi Allah menjadikan itu ucapan Musa kepada Firaun. Ucapan apa yang saya maksudkan itu? Ketika Firaun bertanya kepada Musa alaihi salam, "Marabbukuma ya Musa?" Siapa yang kamu sembah? Maksudnya begitu. Rabbukuma di sini yang dimaksudkan oleh Firaun dengan pemahaman dia, tapi Allah menyatakan Rabbukuma, siogianya dia berkata begitu. Siapa pencipta kamu, penganugerah kamu, dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Hei kamu Musa dan saudara kamu Harun, kamu berdua ini manusia-manusia yang aneh. Maka saya mau tanya sama kamu, dengan misi yang kamu bawakan itu, siapa sebetulnya yang kamu berdua menyembahnya? Qala Rabbuna. Jawabannya apa? Musa berkata, Rabbuna, pencipta dan penganugerah yang maha. Yang kita semua ini menyembahnya. Kita. Dia yang menjawabnya kita. Ini kan tanya kepada dua orang. Enggak, kita. Kamu. Nomor satu. Dia yang mengklaim dirinya Tuhan.
Kita ini siapa? Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in. Tuhan kita itu yang tiada duanya itu menganugerahi setiap sesuatu. Kulla, setiap, artinya apa? Semua. Kata-kata kulla artinya setiap. Dan artinya juga kulla. Ini bahasa Arab itu begitu. Bagaimana Anda melihat konteks omongan itu, ucapan itu? Bisa setiap, bisa semua. Semua sesuatu. Ya. Allazi, dialah. Musa tidak menjawab. Pertanyaannya siapa? Kita manusia saja tidak mengenal diri kita. Ada seorang filosof dan ahli dalam bidang sains, ya, yang mendapat hadiah Nobel pada tahun 1912 orang Perancis. Ada mengarang suatu buku setelah penelitiannya itu kesimpulannya apa? The unknown man. Manusia makhluk yang tidak dikenal. Tidak ada manusia yang mengenal dirinya. Tidak ada manusia yang dikenal. Setelah dia meneliti sedemikian rupa, ini sebetulnya makhluk apa ini? Luar biasa ya. Seakan-akan dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat diri kamu sehingga kamu akan menyaksikan Dia yang Maha Pencipta yang tidak ada duanya. Itu maknanya begitu. Wa fi anfusikum, dalam diri kamu orang, kamu akan menyaksikan apa? Sesuatu yang, maka maaf saja orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburinya, menghayatinya, rata-rata itu kalibernya apa? Para filosof. Dia menjadi penghormatan orang dikatakan filosof dan bukunya itu omongannya sederhana sebetulnya. Bagi kita yang mengaji ya, omongan itu sudah kita baca sudah lama. Yang diucap oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tazunnu annaka ya makhlukan ya hayinan wa fikan tawal alamul akbaru. Itu ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Engkau mengira kamu ini makhluk yang hina dina, yang sepele, gak ada nilainya. Di dalam diri kamu tenggelam alam semesta. Di dalam diri kamu tenggelam alam semesta. Itu ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baru-baru ini ada YouTube yang dikirimkan kepada saya, yang ditunjukkan di situ mata manusia, mata kita ini. Yang di center, di fokus itu satu mata. Satu mata saja. Ya. Artinya itu diperbesar mata itu sedemikian rupa. Itu akan terlihat bumi kita, kemudian tata surya, kemudian galaksi Bima Sakti, kemudian dan kemudian semua. Mereka mengatakan apa? Semua alam ini ada di mata Anda. Di satu mata, satu bola mata. Subhanallah, ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada diri kamu tenggelam, artinya bukan saja tercelup, enggak, tenggelam alam semesta ini pada diri kamu. Itu ciptaan Allah. Dan semua ciptaan itu begitu ya. Luar biasa ya. Maka di situ ada komentar di bawah apa? Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah. Yang mengatakan Subhanallah, Masya Allah itu muslimin ya. Yang ngaji itu ngomong begitu. Subhanallah, Subhanallah. Tidak ada yang menciptakan mata ini kecuali Dia. Tidak ada.
Tiada duanya itu. Kecanggihannya itu luar biasa. Jadi contoh itu demikian. Ya. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Kulla syai'in. Jadi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini menyembah Allah. Tetapi kenapa disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Kenapa manusia dan jin? Ini salah satu bentuk ya. Kalau di dalam ada Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia bilang hada al-uslub ad-da'i. Ini bentuk redaksi promosi. Semacam iklan. Semacam dulu ada ucapan zaman dulu, bilang apa? Kecap nomor 1. Emang ada kecap nomor 2? Boleh cari, ayo. Susah, nggak ada itu kecap nomor 2. Itu nggak ada. Semua orang yang membuat kecap, kita yang membuat, semua manusia kan. Memang kecap itu Masya Allah ya. Kita suka kecap. Itu semua nomor 1. Itu namanya apa? Promosi. Jadi dalam Al-Quran sudah lebih dulu Allah mempromosi Muhammad SAW. Tetapi Allah ketika mempromosi tidak bohong. Kalau kita promosinya, ya Masya Allah, maka jangan menjadi pekerja iklan deh. Jangan. Nanti hari kiamat repot kita. Iya, kita mengklaim wah, luar biasa. Lihat pun tidak pernah boleh jadi. Itu. Jadi dalam Al-Quran al-uslub ad-da'i. Uslub yang sebetulnya maknanya promosi. Itu yang ngomong begitu ulama loh. Itu guru saya. Belum lama-lama amat ya. Meninggal dunia. Jadi dalam Al-Quran itu. Jadi ini promosi. Kenapa? Untuk mempromosi manusia. Kau tahu diri kamu ya. Disebut spesial. Hei jin, hei manusia. Maka kalau jadi bandel. Terlalu aneh. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini saya tadi memang ngomongnya keliling ya. Mau membawakan sebuah ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a." Allah bertanya kepada setiap manusia. Di dalam Al-Quranul Karim. Di situ kita merasakan betul-betul bahwa Al-Quran itu harus kita bacakan kepada bukan muslimin. Bukan orang Islam saja. Karena Allah berbicara aman. Siapa dia yang menjawab yujib. Yujib itu dalam bahasa sederhananya apa? Yujib itu artinya apa? Yujib itu artinya menjawab. Menjawab. Yujibu. Artinya merespon. Siapa yang merespon dan menjawab? Al-Muttar. Al-Muttar itu adalah seseorang yang benar-benar merasakan keterputusannya, putus. Hubungannya dengan semua makhluk. Dia pada saat itu dalam keadaan yang sangat sulit. Bencana mati itu di pelupuk matanya itu. Dan tidak tertolong sama sekali. Itu namanya mutar. Mutar dia. Dia bilang, tolong aku. Tolong. Mati aku. Kalau nggak tolong. Gitu. Siapa yang memenuhi panggilan itu? Terputus. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tidak ada teman, tidak ada kekasih, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada. Tidak mampu semuanya. Siapa? Allah nantang. Ya.
Maksudnya apa? Allah pasti menjawab. Subhanallah. Kecuali di saat waktu tertentu di mana tidak ada penolong. Kecuali Allah, dan Allah tidak sudi. Allah tuh selalu Rahman Rahim. Tapi ada saat tertentu berkaitan dengan makhluk tidak ada jawaban. Allah nggak mau. Itu di waktu sakratil maut. Mau panggil apa saja. Semacam Fir'aun ketika dia tenggelam, sudah artinya sudah tiba kematian, dia sudah saksikan apa? Ghaib. Tidak berlaku lagi iman. Sebab iman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan ghaib. Beriman dengan ghaib. Itu kata-kata iman itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang ghaib. Sesuatu yang nyata, jelas, itu tidak ada hubungannya sama iman. Amman yujibul mutarra idza da'ahu. Dia memanggil. Kata-kata da'a yad'u artinya memanggil. Da'a yad'u artinya apa? Berdoa. Da'a yad'u du'aan. Doa. Artinya doa, ini doa itu artinya apa? Minta tolong. Doa itu artinya apa? Minta tolong. Orang kalau dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bahaya kan dia pasti memanggil. Kalau suaranya nggak tembus, dia gedor-gedor pintu itu. Tok, orang sampai dengar, suara apa di dalam itu? Kan begitu. Memanggil dengan berbagai cara. Ini Allah menyatakan, siapa yang merespon panggilan seorang makhluk, seorang manusia, seorang hamba, dalam keadaan betul-betul dia sudah pada saat itulah pasrah namanya. Pada saat itu pasrah. Sebagaimana Ibrahim itu alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika dia dibakar atau sudah masuk di api atau bagaimana kondisinya sedemikian rupa, datang Jibril. Jibril mengatakan, apakah Anda perlu aku? Dia tidak mau sama ente. Itulah waliullah. Sayyidina Ibrahim itu kepalanya wali-wali itu. Rajanya wali-wali itu. Jadi mau tahu Anda wali atau tidak? Bisa. Ketika Anda merasa setiap detik, setiap saat itu manusia tidak ada gunanya. Kita hormati manusia, tapi tidak ada. Satu saja, Allah. Allah. Itu wali. Maka dikatakan para wali-wali Allah di dalam berdoa itu perasaannya. Ya Allah, itu betul-betul yang dia panggil itu Allah. Tidak mungkin terlintas sedikit jua pun ya. Terus terbayangkan si A, si B, enggak ada itu. Na'udzubillah, ruh ya Allah. Begitu. Maka Jibril alaihissalam. Dia bilang, Anda tidak perlu sebentar. Ini yang membawa wahyu. Iya. Bisakah sesuatu saya sampaikan kepada Allah? Tidak. Bukan lagi mau menolong dia. Saya tidak bisa menolong Anda. Betul. Ya, tapi kan untuk menyampaikan sama Allah. Tidak perlu ente. Tidak perlu ente sampaikan. Katakan apa yang ente perlu. Tidak, dia tahu kok. Ngapain? Jadi di situ Allah kenapa dalam Al-Quran dibawa contoh semacam para nabi-nabi itu. Bukan untuk dari cerita atau begitu. Tidak. Untuk kita belajar di sana. Buktinya apa? Allah tanya sama kita kok. Jadi kita manusia ini sebetulnya tahu bahwa dia sebetulnya itu lemah sekali. Dan alam ini semuanya tidak bisa tolong dia. Maka itu amman yujibul mutarra idza da'ahu. Ketika dia memanggil sesuatu, siapa itu? Wa yakshifu as-su'a.
dan membebaskannya, membuka selebar-lebarnya pintu yang semua tertutup ini satu pintu doang. Siapa yang kuasa itu? Kemudian Allah menyatakan, "Ailahun ma'allah." Hambaku masih ada juga Tuhan yang lain yang jadi sandaran kamu, pejabat, penolong, orang kaya, ketua partai. Siapa itu? Apakah ada Tuhan yang lain selain Allah? Allah itu artinya apa? Dia yang maha pencipta dan maha itu Allah. Itu automatically. Kalau sebut Allah ya itu. Maka itu jika dalam Al-Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah itu bergetar seluruh tubuhnya. Bergetar. Kemudian langsung damai, tentram. Karena membayangkan Allah itu tidak terbayangkan soalnya. Kewibawaannya, kebesarannya, kekuatannya. Subhanallah, subhanallah. Itu. Kita di rumah Allah, kita lagi membaca ayat Al-Quran, lagi menyebut sifat Allah Subhanahu Wa Taala, lagi berbicara tentang ketidakberdayaan semua makhluk. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, mirip-mirip seperti Ibrahim, ya, mirip-mirip seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, nangis, bagaimana ini? Begini. Ya. Ya. Beliau hanya menjawab, bukankah Allah bersama kita? Itu jawaban Rasulullah SAW. Jawabannya begitu. Fa anzala sakinata fi qulubihi. Maka Allah makin menjadikan dia mantap. Maka damailah hati itu. Sakinah sini untuk Rasulullah dan untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Di situlah ya. Ilahun ma'allah. La ilaha illa anta ya Rabbana. Wallah ya Rabbana la ilaha illa anta. Al-Wahidul Ahad. Al-Fardus Samad. Al-Qahhar, yang maha menaklukkan dan maha memukau. Subhanallah. Dia yang menaklukkan segala sesuatu dan segala sesuatu patut terpukau kepadanya. Sesuatu yang menaklukkan itu biasanya ditakuti. Ini tidak. Dia maha menaklukkan dan dia maha tercinta. Kita terpukau kepadanya. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di surat yang lain. Itu tadi di surat An-Naml ayat 62. Bapak bisa buka, cek itu. Buka. Ya. Buka, cek. Ya. Kemudian Allah berfirman di surat yang lain, surat Al-Furqan ayat 77. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Rasulku, wahai Nabiku, wahai hambaku, wahai kekasihku, katakanlah kepada seluruh umat manusia. Tetapi tujuannya di sini siapa? Orang-orang yang tidak sudi menerima pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Jahal, CS itu yang datang rame-rame kepada pamannya Abu Thalib, dia bilang, kamu mau enggak membatasi gerak kamu punya anak ini? Sudah lama kami minta sama kamu, tolong, ini anak kamu ini sudah melampaui batas ini. Ya, sudah keterlaluan, batasi dia. Kami menghormati kamu, pemimpin Quraisy kamu ini. Maka kami sampai sekarang itu sabar sama anak kamu itu. Tetapi kalau kamu tetap bersikap begini, mau tidak mau kami akan mengambil sikap yang berbeda.
Tak bisa kamu tegur dia. Kritiknya tiada lain kepada Tuhan kami ini. Jadi masalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan dan sering kita baca ayat Al-Quran dan sering saya singgung di sini bahwa ketika mereka ditanya tentang siapa yang begini, semua jawabnya apa? La yaqulunallah. Pasti mereka mengatakan itu Allah, itu Allah. Itu manusia tahu loh. Tak bisa dia mengatakan bukan Allah. Siapa yang kasih rezeki? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa dan siapa. Jawaban mereka apa? Allah. Tapi kata-kata dia mengerti makna tauhid. Tauhid apa? Segala urusan. Urusan politik, urusan ekonomi, urusan keluarga. Segala urusan ibu-ibu. Ibu-ibu semua ini sudah tahu kok. Ya. Tapi tolong anak-anak diomongin begitu. Dibilang begitu ibu-ibu. Mumpung masih ada hidup kita ini. Ya. Ini bukan saja ibadah biasa, ini pesan. Pesan tentang Allah. Ya. Kalau kita meninggal, Bu, enggak ada yang tolong kita, Bu, enggak ada. Betul ada doanya kaum muslimin, itu memang bermanfaat bagi kita. Bukan tidak bermanfaat, tapi kapan manfaatnya tiba? Kalau kita sudah meninggal dunia. Ya. Ketika Allah hadir di situ, Allah membantu kita dulu. Baru sesudah itu doanya muslimin ini menambah untuk Allah memberikan penghargaan terhadap Islam. Allah memberikan penghargaan terhadap keislaman mereka ketika mereka doa. Itu saja. Karena Islamnya kepada siapa? Kepada Allah. Tetapi yang menentukan itu Allah. Jangankan doa kita ini, doanya muslimin ini, doanya Rasulullah juga sama aja. Di hadapan Allah semua sama. Itu dalam Al-Quran itu jelas-jelas, Bu, bolak-balik Allah ngomong sama kita dalam segala bentuk. Kenapa tidak kita sampaikan? Ibu-ibu boleh tidak percaya, Bu, ya. Tidak percaya Ustadz ini memang betul omongannya ini. Ya, ibu lihat buku terjemahannya, cobalah. Kalau ibu bisa bahasa Inggris juga bisa rujuk ke bahasa Inggris, bahasa Prancis. Terjemahannya insya Allah itu mirip-mirip. Mirip-mirip. Kalaupun itu terjemahannya nggak benar nanti dikoreksi juga. Bukan oleh kita. Orang Barat juga bisa koreksi loh. Bukan tidak. Maka ada seorang pakar dari pakar bahasa Inggris dari Amerika didatangkan di Saudi Arabia. Itu kisahnya itu. Untuk memeriksa terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi didatangkan pakar bahasa. Nah, ini yang menterjemah ini semuanya doktor, profesor, ahli dalam bahasa Inggris. Dan ya, disuruh terjemah, lihat, dicek lagi. Padahal dia kerjanya apa? Membaca, mengulangi terjemahan. Hah? Terus menerus dia bilang, ya ini luar biasa ini. Ini yang ngomong siapa ini? Masuk Islam. Hah? Kenapa kita nggak mau baca terjemahan? Sudah tidak paham, nggak mau baca terjemahan. Itu namanya apa? Keterlaluan. Nggak peduli. Coba kalau surat warisan, ayo. Hah? Kita bayar lagi. Kita baca itu, mushaf itu, kita baca terjemahan itu nggak bayar loh, Bapak. Alhamdulillah. Coba. Emangnya Allah lebih murah dari warisan-warisan itu? Lebih murah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Urusan yang paling dekat dan menjadi bukti yang paling ditanya Allah pertama kali itu apa? Keluarga kita, anak-anak kita. Wallahi bakal ditanya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah bilang, jaga diri kamu dan anak-anak kamu. Keluarga kamu. Jaga. Yang ngomong begini Allah Subhanahu wa taala ya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Wahai Rasulku, katakan kepada mereka,
Allah Subhanahu wa taala tidak peduli sama kalian. Ma ya'ba'u bikum rabbi. Kamu semuanya ini bagi Allah tidak ada artinya, tidak ada harganya. Laula du'aukum. Kalau bukan karena kamu memanggil, ya Allah, dalam sulit kamu memanggil aku. Disitulah kamu bernilai. Ini orang kafir, orang yang memerangi Allah, memerangi nabinya, menolak kenabiannya, ditolak. Apa kamu? Emang tidak ada orang lain diangkat oleh Allah jadi nabi? Duit ya sekadarnya saja, duit kamu. Kamu kira istri kamu bisa membiayai semuanya? Kalau kami kumpulkan duit kami lebih mampu daripada kamu. Itu apa? Itu pandangan hidup manusia. Betapapun dia mengatakan dia percaya sama Allah. So, itu mereka berkata la yaquluna Allah. Allah bin saya bersumpah hambaku wahai rasulku, dia akan mengatakan apa? Allah. Yang menciptakan Allah. Yang memberi rezeki Allah. Jadi kita mengucapkan begitu saja itu tidak cukup loh. Ketika kita tertipu dengan kehidupan duniawi, tertipu dengan aneka ragam penampilan-penampilan orang yang kita anggap berkuasa, berwenang itu. Maka semoga Allah membuat kita tidak lihat siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah suruh kita kerjasama, tolong menolong, tetapi dengan tetap mengaitkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Katakan kepada mereka, Allah tidak peduli, tidak perlu sama kamu semuanya. Laula du'aukum. Hanya saja ketika kamu berdoa, ketika kamu merasa bahwa tidak ada yang bisa tolong kamu kecuali Allah, itu nilainya tinggi sekali. Jadi terbalik, jadi kamu jadi sangat berharga. Dan aku tahu ilmu Allah yang azali, bahwa habis ku tolong kamu, ku berikan kepada kamu jalan, rezeki kamu kemudian kembali mengalir kepada kamu, bukan lagi semacam dulu, lebih banyak lagi. Pada saat itu kamu kembali melupakan aku. Tapi ku tolong sekarang. Kenapa? Allah itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita bukan atas dasar ilmunya saja, tetapi atas dasar rahmatnya. Makanya apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, memang Engkau meliputi segala sesuatu. Itu Allah, sesuatu yang tak terhingga. Yang meliputi segala sesuatu itu apa ya Allah? Rahmatmu. Yang kedua ilmumu. Ini Allah tahu ini. Yang minta tolong sama Allah, ya Allah saya beriman. Ya Allah kau tahu hati saya sekarang tidak ada kecuali Engkau tok. Engkau saja. Seakan-akan Allah berkata, tapi gue tahu juga bahwa kamu nanti akan berbalik lagi. Akan seperti dulu lagi. Tetapi rahmatku membuat kamu selamat kali ini. Ini Allah. Supaya kita tahu. Kalau kita sekarang lagi baik-baik, dikasih rezeki yang banyak, ya, kira-kira dia tahu nggak bahwa nanti kalau kita berubah? Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak. Makanya mukmin itu dia terus-menerus mengatakan, ya Allah jaga aku, pelihara aku. Nah, maka Allah menyatakan apa? Faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Kamu benar-benar telah mendustakan aku. Subhanallah. Mendustakan nabiku, mendustakan wahyuku.
fasaufa yakunu lizama. Yang terjadi adalah ketentuanku yang akan tetap berlaku. Karena kamu nanti suatu ketika, kalau kamu kembali kepada sikap kekufuran yang dulu, akan datang suatu waktu kau panggil aku, tetap dijawabnya. Sudah selesai hambaku. Sudah selesai waktu yang kutentukan dan pasti berlaku. Permintaan maaf tidak berlaku. Permintaan ampunan tidak berlaku. Nauzubillah. Ini salah satu kesimpulan yang diambil oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang baik, wahai orang-orang yang tulus kepada Allah, yang selalu berdoa kepada Allah, ya, jangan sampai berhenti berdoa. Jangan sampai berhenti berdoa. Jangan pernah merasakan apa capek doa sama kamu, ya Allah. Jangan. Kenapa? Karena orang yang semodel ini saja berdoa. Orang kafir yang memerangi Allah, yang memerangi nabinya, yang memerangi agamanya, itu berdoa. Maka kalau kamu dalam keadaan sulit, jangan pernah merasa gagal dalam berdoa. Tidak ada orang yang berdoa itu gagal. Mudah-mudahan kita sampaikan maklumat ini, pemahaman terhadap firman Allah tersebut antara lainnya. Oh, banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Jangan sampai ilmu yang semacam ini kita dapat sudah tua-tua. Kalau kita dapat pun alhamdulillah, daripada kelewatan terus sampai mati ya. Tetapi kalau anak-anak kami, anak-anak kita itu masih muda-muda belia, ya. Loh, anak-anak itu dia cerdas-cerdas loh. Banyak hal yang dia lebih cerdas daripada kita. Banyak hal. Apalagi masalah-masalah sains yang canggih itu menunjukkan apa? Cerdas. Itu disampaikan juga, pelan-pelan sampaikan kepada dia. Kelihatannya dia tidak mendengar. Kita omongin, Allah yang memasukkan ke dalamnya itu. Karena Allah yang menciptakan persiapan dia yang baik itu. Dan Allah yang kembali membantu. Subhanallah, Allah tidak pernah berhenti. Maka itu yahdi man yasha, memberikan hidayat. Karena kata yahdi itu dalam bahasa manusia itu present tense. Artinya apa? Dia berjalan terus. Yahdi. Ya. Yahdi man yasha. Artinya dia memberikan hidayat, menambah hidayat. Ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma afiyataka awsa'u lana. Allahumma afiyataka awsa'u lana.
اللهم عافيتك أوسع لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.